Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikut ini. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang biasanya muncul pada soal TOEFL. Penasaran? Yuk simak terus video kita ya. Sebelum kita masuk nih ke soal-soalnya apa aja, bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe dulu, klik like, dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Dan juga apabila kalian merasa video ini bermanfaat, boleh di-share kepada siapapun. Thank you. Oke, jadi kita kenalan dulu nih dengan tes TOEFL. Tes TOEFL itu tes that use academic and social contents to evaluate the English language proficiency of non-native English speaker. Jadi bagi kalian yang non-English native speaker kayak kita yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama kita dan kita ingin mungkin menetap kebanyakan sih academically ya di luar negeri, maka diwajibkan atau diharuskan untuk memiliki skor minimal tertentu pada tes TOEFL ini. Biasanya tes TOEFL ini terbagi di 3 FR skills area, yaitu listening comprehension, kemudian structures and writing expression, dan yang terakhir adalah reading comprehension. Jadi sekarang sudah sangat umum bagi kampus-kampus di Indonesia yang mengadakan tes TOEFL. Jadi sekarang tes TOEFL tidak hanya untuk saya mau apply kuliah di luar negeri, saya tes TOEFL, tidak seperti itu. Bahkan sekarang setahu saya ada kampus yang mewajibkan mahasiswanya untuk mempunyai minimal skor TOEFL tertentu supaya mereka bisa ikut sidang akhir skripsinya. Jadi seperti itu. Nah, hari ini kita akan ngebahas di bagian structures and writing expression-nya ya dari tes TOEFL ini. Bagaimana bentuk-bentuk tesnya, seperti apa, nanti cara cepat menjawabnya akan kita bahas di sini. Dan bagi kalian yang kepengen latihan, sebenarnya banyak sih kalau di internet itu tes gratis untuk tes TOEFL, jadi gampang buat kalian untuk coba-coba. Biasanya skornya juga langsung keluar nanti di sana. Oke, kita masuk nih. Saya ketemu salah satu free situs di internet yang bisa buat kalian latihan TOEFL untuk sebagian structure tesnya saja. Kita akan bahas structure tesnya di sini ya. Di situ sudah kebetulan saya jawab dan akan kita bahas kenapa sih jawabannya itu. Jadi nanti di bagian structure test di TOEFL itu ada 2. Kalian akan diberikan kalimat seperti ini, terus di garis bawah kalimatnya itu, then you have to find the wrong. Cari yang salah di antara yang di garis bawah itu, yang sebenarnya dia bukan itu katanya untuk membentuk kalimat itu. Di nomor 19 ini yang di garis bawahnya ada was built, kemudian of, commemorating, sama the. Jawabannya yang was built yang salah. Seharusnya ditambahkan for. The Eiffel Tower was built ... the International Exhibition of Paris. Ini kan nama tempat nih. Nah, jadi kurang for-nya. Dibangun untuk atau was built for. Jadi kurangnya itu. Jadi sebenarnya gampang sih kalau untuk soal-soal structure seperti ini. Kalian hanya tinggal memperhatikan kata sebelum dan kata sesudah dari kata yang ditanyakan atau yang hilang. Coba kalian perhatikan dari soal nomor 12 ini. Kalian abaikan kata di belakangnya atau kata yang panjang di depannya. Dia bilang it is important. Mostly setelah kata important itu depannya itu setelahnya itu harus kata to. It is important to. It is important to. Ya udah, cari plan jawabannya ada kata to. Hanya yang ini kan? Ya udah, jawabannya itu. Gampang kan? Satu lagi nih yang gampang banget. Jadi ya, yang harus kalian ingat, ini materinya Jaren. Pokoknya kalau ada kata seperti ini for atau conjunction lainnya, misalnya ada kata for, before, after, in, on, at, itu di dalam kalimat
maka kata sebelumnya itu harus verb ditambahkan ing ya. Jadi harus diingat verb plus ing. Makanya pilihan jawabannya semuanya increasing, dwindling, growing, sama reduce. Nah, karena ini bukan structures-nya atau grammar yang ditanyakan tapi lebih ke vocab-nya, kamu lihat konteks kalimatnya. Konteks kalimatnya kan di situ across the country, recreational and commercial fisher have been pointing fingers for decades over which group. Mereka responsible untuk berkurang nih. Karena berkurang itu yang kamu sering dengar adalah reduce, tapi reduce-nya tidak pakai ing, berarti bukan ini pilihan jawabannya. Sedangkan increasing dan growing artinya itu bertambah. Ya udah, pasti jawabannya yang ini. Jadi sebenarnya test TOEFL tuh nggak susah-susah amat. Bagaimana kalian bisa memperhatikan detail materi? Oke, kalian harus tahu setidaknya materi gerund itu apa, modals itu apa, preposition, pronouns, kemudian passive voice yang kayak apa, kemudian conditional sentence itu seperti apa to infinitive kayak apa. Itu akan membantu sebenarnya memang buat meng-up score structure kalian. Tapi lihat celahnya. Namanya tes itu nanti biasanya kalimatnya panjang semua, apalagi nanti setelah ini kita bahas bagian reading itu sudah teksnya panjang, nanti pertanyaannya juga. Kalian perhatikan hanya kata sebelum dan kata sesudah yang kosong atau yang ditanyakan. Biasanya itu nanti yang akan menjadi acuan kalian untuk menjawab soal atau untuk mengetahui dia termasuk ke bahasan grammar yang mana. Oke, ini lagi nih menemukan yang wrong atau yang salah dari kalimat ini. Crushed ice is used. Yang di garis bawahi use where there is often dan generated. Gampang banget menemukannya. Kenapa jawabannya yang use? Ini adalah passive voice ya. Jadi itu adalah passive voice. Kalau ada to be di depannya dan setelah to be itu ada verb, maka verbnya itu wajib verb 3. Nah, ini sudah ketentuan dari passive voice. Jadi bukan is used tapi is used. Ini paling sering nih nanti ketemu di soal-soal kalau passive voice ini. Oke. Sekarang lihat soal yang ini. Yang ini kalau kita perhatikan dari pilihan jawabannya, itu artinya sama semua nih. Atau dia memakai kata yang sama, made up, make up. Berarti ini bukan vocabulary atau bukan mencari yang salah, tapi kayaknya ini berkaitan dengan tenses dari kalimatnya. Maka dari itu yang harus kamu perhatikan adalah tenses dari kalimat ini. Saya nggak tahu tensesnya apa, gampang. Dia pakai a di sini. Di sini juga pakai a. Tiap verb yang ada di situ dua-duanya menggunakan kata kerja kedua, berarti ini pakainya past tense. Kalau past tense ya udah jawabannya yang ini, made up. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan materi yang tadi disampaikan bisa dipahami ya dan berguna bagi kalian. Kita akan ketemu di video pembelajaran berikutnya. Don't forget also for you to hit the bell ya. Jangan lupa untuk klik belnya agar kalian bisa selalu dapat notifikasi dari kami kalau kami mengupload video terbaru. Subscribe, don't forget also di like, di share, dan komen kalau kalian ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris, boleh banget. Atau ada materi yang ingin kalian pelajari tapi belum kita bahas di sini, boleh banget. Please komen di bawah ya. Dan apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut dan kalian ingin belajar bahasa Inggris, oke banget kalau kalian gabung di bimbel kita. Jadi bisa hubungi di Instagram bimbel_kita untuk info lebih lanjut. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.